Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Bapak dan Ibu jamaah sholat zuhur dan kajian zuhur segenap keluarga besar PKN yang mudah-mudahan hari ini jasadnya sehat walafiat, iman dan Islamnya juga sehat, dan ekonominya juga sehat. Sering saya sampaikan pada kajian zuhur, antara jumlah yang sholat sama yang ikut kajian, biasanya yang sholat lebih banyak dari yang ikut kajian. Bukan sebabkan lantaran kita tidak punya perut yang lapar. Siapa sih yang habis kerja jam istirahat gak pengen makan? Bukan juga lantaran kita gak punya duit buat beli makan. Dan juga bukan lantaran semua hal di sini semuanya puasa Senin Kamis. Jadi seolah-olah yang pergi keluar itu mau makan karena nggak puasa Senin Kamis. Seandainya alasan itu benar, tidak mungkin kita ngaji sambil menikmati pengajian. Tengahnya kosong, pinggirnya ramai. Ya artinya kita ingin menikmati kajian ini dengan cara yang indah. Mudah-mudahan kebaikan atas beratnya perut yang lapar badan capek ini dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu berbahagia, ibunya ada ya. Jadi satu alasan saya mau ke depan Pak, sebab kalau di panggung ini kayak khutbah Jumat, katanya panitia, Ustaz, ibu-ibu nggak kebahagiaan loh. Bagian apa kebahagiaan? Ya Bu ya. Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu, tanggal berapa kira-kira ya? Gajah lewat ya? Kamis yang lalu itu 11. Ya itu lah betul, 11 ya. Jumat 12, 13, Sabtu 14, Valentine Day. Tanggal 11 itu peralihan dari Kamis ke Jumat di tengah malam. Saya nonton satu acara TV yang digelar satu TV swasta, bicara tentang topik anak-anak muda yang punya hobi kalau malam pada ngetrek. Kata bapak, ingat masa lalu. Kalau anak dulu sekarang ngetreknya pakai sepeda motor, dulu ngetreknya pakai pinter banget. Tahu juga ngetrek sepeda. Dulu mungkin BMX, bukan sekarang. Pak berbahagia sudah ngetrek. Sesungguhnya berita anak muda suka ngetrek ini hal yang biasa. Bahkan mungkin kita kalau pulang malam, rumah saya di Pulau Gadung, lewat jalan pemuda, kalau melintas ke Pramuka, itu orang panjang pada ngetrek, terutama malam-malam biasanya hari Minggu. Bahkan kalau saya kuliah subuh berangkat jauh ke Blok M atau berangkat jauh ke Pondok Indah,
kerja, saya Pak kalau pergi ke subuh jarang naik mobil, maunya naik motor. Apa sebabnya? Sambil menikmati malam hari jalan naik motor. Kalau naik mobil lewat tol gak enak, kurang sahdu, enakan naik motor sambil lihat pelintas orang pada ngetrek. Sampai di Mampang banyak rumah-rumah para gerobak-gerobak, ibu-ibu, bapak-bapak tidak pada tidur, anaknya pada tidur karena tidur di gerobak. Membuat iman saya semakin indah. Ya Allah, bersyukur saya kepada Allah, anak saya masih tidur lelap, anak saya masih bisa makan dan minum. Tapi di pinggir jalan Mampang banyak orang-orang rumah gerobak pada kagak tidur. Bocahnya nggak tidur pukul 3 pagi. Alhamdulillah rumah kita nggak gerobak. Kalau masih ngontrak, Bapak Ibu berbahagia, melintas ke sana banyak orang ngetrek. Tapi berita hadir mengejutkan saya, mengenaskan hati dada saya. Bukan hati seorang ulama, bukan hati seorang ustaz, tapi hati seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami, yang punya anak 6. Hati sebagai seorang ayah. Rupanya pada diberitakan ada seorang wanita yang pacarnya ada pembalap jalanan. Dengan sangat gampang dan enaknya dia mengatakan, biasanya yang jadi taruhan buat balapan di jalan itu adalah cewek. Artinya pacarnya dijadikan taruhan. Iko tahu? Iko tahu? Nonton juga ya? Pasti nonton banget. Enggak kabar-kabari semalam itu. Allahu Akbar. Dia mengatakan seperti saya punya pacar. Bukan saya kata wakil ini, saya punya pacar. Rupanya saya ditaksir pada bengkel lain. Arti bengkel lain kelompok geng pembalap orang lain. Dia suka sama saya. Lalu kemudian agar bisa memperebutkan saya itu, mereka balapan motor. Jika pacar saya menang, saya punyanya. Jika saya kalah, saya punya pembalap yang lain itu. Nauzubillah min. Saya bukan bicara saya sebagai ulama, saya sebagai ustaz, orang mengerti agama. Ini bicara dalam hati seorang ayah. Anak yang kita besarkan dengan kasih sayang, tapi entah mengapa di tengah malam kita tidak peduli kemana itu anak. Ayah maghrib-maghrib suruh masuk, anak maghrib-maghrib. Kita kan kalau punya kadang ayah, maghrib-maghrib ayah suruh masuk. Anak nggak disuruh. Mana lebih mahal, ayah atau anak? Ibu beli emas, ibu punya emas yang banyak. Bu, punya emas? Kalau nggak punya dia bilang punya emas yang banyak, disembunyiin di lemari sampai orang nggak tahu di mana taruh itu emas. Tapi ditanya mana anaknya, dia kagak tahu. Dia tahu letak emas yang berharga itu disembunyikan, tapi nggak tahu di mana posisi. Allah Akbar. Kita tidak sering bicara bahwa ini kewajiban orang yang beriman kepada Allah dengan makna yang soleh. Oh, ini kewajiban ustaz, ini kewajiban ulama, ini ustazah. Tapi setiap orang yang punya anak harus merasa mengelus dadanya dengan berita ada anak wanita yang dijadikan taruhan oleh pacarnya, dan malangnya pacarnya itu bukan siapa. Apalagi maaf Pak, anak muda sekarang nggak mungkin pacarannya ke bapak dulu. Pandang-pandangan mata, terus kenal lagu Arabik, pandangan pertama dulu. Sekarang kata Dr. Arif Rahman Hakim yang sekarang profesor itu, di tahun 2003 dia seminar bersama saya. Anak-anak SMA se-DKI Jakarta jika pacaran gak pakai ciuman kurang afdol. Ke 2003 ketika kami bertemu lagi di tahun 2015, dia mengatakan bukan soal ciuman, tidak berhubungan badan karena suami istri tidak afdol. Biarin aja Ustaz, anak orang lain, yang penting bukan anak kita. Biarin aja, emang emaknya gak tanggung. Biarin aja emang bapaknya orang goblok sebodoh seolah-olah kita merasa sudah menjadi diri yang baik dan orang lain semuanya salah. Jika betul kita ini orang baik, mengapa orang baik tidak mau berbagi kebaikan pada orang lain? Artinya memang kita tidak peduli. Pertanyaan besarnya adalah
jika sama orang lain saja tidak peduli, apakah dia peduli pada diri dan keluarganya? Belum tentu. Justru yang terjadi adalah jika orang peduli pada orang lain, dia pasti dimudahkan peduli pada dirinya dan peduli pada keluarga. Inilah peristiwa Kamis yang mengenaskan saya. Sampai saya doa sama Allah, mudah-mudahan anak dua wanita yang tidur di lantai 2 itu, yang sedang nyenyak itu, tidak sampai kemudian berbuat macam begini. Dan mudah-mudahan 4 anak laki-lakiku yang sedang tertidur di kamar itu tidak menjadi orang-orang yang menggunakan wanita sebagai taruhan atas nama dunia. Ya Allah, terasa berat beban seorang ayah, terasa berat seorang suami, terasa berat tanggung jawab sebagai manusia. Kenapa terasa berat? Karena kita semua sadar hidup kita bukan hanya di dunia. Hidup kelak kita akan sampai di yaumil akhirnya. Apa sebabnya? Karena kita semua pasti akan mati. Inilah yang membuat kemudian muncul perasaan marah dalam jiwa, muncul perasaan resah dalam jiwa. Jika hari ini saya membiarkan anak saya dan juga anak-anak orang lain berperilaku seperti ini, bukan sekedar ditanya, ya Agus, apa tanggung jawab terhadap anak dan istrimu, tapi juga ditanya, apa tanggung jawab terhadap orang di sekeliling. Apa sebabnya Pak? Yang penting bukan anak, yang penting bukan anak, yang penting bukan rumah tangga, anak orang, rumah tangga orang sebodoh. Asalkan jangan anak saya yang lapar. Kalau anak orang sebodoh, Allah. Nah inilah yang pada juri ini kita merenungi betapa hidup kita ini berat. Di dunia saja sudah berat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan ada satu masa di mana manusia tidak lagi peduli, la yuballi bima akhadha mal, tidak peduli lagi dari mana harta didapatkan, min halal am min haram, baik halal maupun haram mereka kagak peduli. Akan ada satu zaman di mana manusia tidak lagi peduli mau hartanya halal mau hartanya haram, yang penting anak senang, punya rumah gede, punya mobil bagus, halal haram bodo amat. Nanti sebelum mati, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Kalau sudah mati, wa maghfiratan ba'dal maut. Sekarang ambil aja semua deh. Yang penting punya rumah. Mau halal haram ada yang tahu, kita tutup aib kita. Mau itu mobil halal haram ada yang tahu, kita tutup aib kita. Sekarang orang sudah lupa. Ada zaman di mana orang lupa nggak penting halal dan haram. Padahal perkara ini sangat besar dalam Islam. Halalun bayyinun wa haramun bayyinun, halal jelas, yang haram juga jelas. Tapi ada satu zaman, mudah-mudahan bukan zaman sekarang, orang tidak peduli lagi mana yang haram, mana yang halal. Yang penting bisa makan rujak, beli gado-gado, beli soto daging, perut kenyang, alhamdulillah, berharap sholat, dosanya dihapus. Emang Tuhannya Allah? Yang punya surga Allah, yang bikin agama Allah, ngatur sendiri. Berharap ya Allah sebelum mati, atau batan qoblal mau, pas saat mati mau mati warahmatan indal mau, pas sudah mati wah maghfiratan ba'dal. Berharap sampai yaumil akhir dapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ujung-ujungnya masuk. Enak ya? Makan yang haram, berharap kemudian ditaubatkan, matinya husnul khotimah, dia akhir dapat syafaat dan ujungnya masuk surga. Enak betul. Iya, enak bagi orang yang diberikan kesempatan taubatan. Kalau enggak gimana? Maka Rasulullah mengatakan, jika tidak ada seorang hamba yang diberi beban kepemimpinan atasnya, lalu dia mati dalam kondisi menipu orang-orang di bawahnya, illa haramallahu alaihi jannah,
Allah haramkan mereka masuk. Kita kayak nipu karena harta yang haram. Kita punya mobil nipu karena harta yang haram. Kita punya perut yang kenyang seolah-olah itu halal, tapi haram. Illa haramallahu alaihi jannah. Ya Allah, Allah haramkan kita masuk surga. Naudzubillah min. Padahal Pak, saya pikir hampir-hampir saja dari seluruh doa yang diajarkan dalam Al-Quran, seluruh doa yang diajarkan dalam hadis, yang paling kita hafal adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap dunia bahagia, akhirat bahagia, dan terlepas dari api neraka. Sebagaimana bunyi surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan agar harapan saya dan Bapak terpenuhi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ingat ini, hai orang-orang yang beriman, ku jagalah, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Ulama memaknai anfusakum itu adalah anak-anak kalian. Ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? Wa quduhan nas wal tijar, yang waquduhan nas wal tijar, yang bahasa nerakanya dari api neraka. Dari batu. Bapak Ibu berbahagia, Allah berwadilah. Inilah pembahasan kita. Apa sesungguhnya kewajiban kita kepada anak kita? Dikasih makan, jangankan kita, kambing pun, binatang pun, ayam pun cari makan buat anaknya. Kalau sekedar kewajiban seorang ayah cari makan, Pak, Allah Akbar. Kalau sekedar seorang ibu kewajiban ngasih susu, kebok ngasih susu, kambing ngasih. Saya sengaja ngomong agak kasar dikit, Pak. Ustaz yang main itu kambing, bukan agar berpikir kalau sekedar ngasih makan makhluk mana yang nggak sayang sama anaknya, pasti anaknya dikasih makan. Namun kita adalah manusia yang Allah katakan setiap diri kita akan diminta pertanggung jawabannya, maka kewajiban kita adalah memberi makan pada mereka, tapi makanan yang tidak menyebabkan mereka masuk api neraka. Apa artinya? Ada kewajiban ayah memberikan anaknya dan keluarganya harta yang Ustaz udah gak jelas deh mana halal mana haram, yang penting makan dulu. Gak pernah kejadian tuh makan uang haram becet-becet. Banyak orang makan uang haram, mobilnya gak tabrakan, rumahnya kagak. Bukan yang fisik Allah tunjukkan rusaknya, tapi rusak adalah jiwanya. Punya rumah besar, gak tenang batinnya, karena dia tahu. Maaf, apalagi punya rumah besar dari korupsi, umurnya makin tua makin gelisah, Pak. Aduh, di luar rumah pusing badannya. Ingin duduk kamar, dapat duit dari rekanan, ngasih kabar sama yang lain, dimakan sendiri. Makin tua pusing kepala, ya Allah, apa kecewaannya Husnul? Mulai tegang deh. Akhirnya matinya ketakutan. Dan berujung suul. Bukan rumahnya yang dibakar, bukan kemudian mobilnya terburukan karena harta yang haram. Yang tidak tenang adalah jiwanya. Lagi bawa mobil dari uang haram, AC-nya enak, Jakarta macet, marah-marah, dasar pada goblok punya mobil. Lo punya mobil berarti juga, Pak, bukan rumah kita dibakar, bukan gara-gara makan uang haram kita penyakitan. Itu satu lainnya. Yang Allah rusak pada diri kalian adalah jiwa-jiwa. Tiba-tiba anaknya tumbuh tidak menjadi anak yang durhaka. Istri pun tidak betah tinggal di rumah, merongrong harta yang banyak atas nama kenikmatan dunia. Suami tak dihargai di rumah dan lebih suka di pos ronda.
Rumah besar tak ditiduri, pos ronda datangi. Rumah mewah tak dikunjungi, di hotel-hotel menyendiri. Bukan dihancurkan rumahnya, yang dihancurkan adalah jiwa. Hilanglah rasa peduli kepada anaknya, hilanglah rasa peduli kepada istrinya. Sudahlah urus diri masing-masing. Allahu Akbar. Inilah menjadi kesan kita. Kita bukan hanya makhluk sebagaimana kambing dan binatang tadi. Kita adalah manusia. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap kita akan diminta pertanggung jawaban. Mungkin sekarang nggak kelihatan bapak makan yang haram, ibu makan yang haram, nggak kelihatan dosa-dosanya, nggak kelihatan bentuk azabnya. Tapi yang paling tahu penderitaannya adalah jiwa kita. Makanya muncullah orang-orang yang dalam kehidupannya nampak hartanya melimpah, tapi jiwanya kering lagi dulu. Ini satu amanah kewajiban kita. Apa itu? Memberikan harta bagi anak kita, istri dan keluarga kita dari harta yang halal. Ustadz, kalau halal-halal banget gak kaya, pergi PNS. Teman saya orang Bea Cukai itu masalah eselon berapa ya? Saya lupa, eselon 2. Waktu itu ada pertemuan, menterinya masih Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Ada pengusaha-pengusaha di Surabaya, ke Surabaya, marah sama Yunani. Kami nggak percaya lagi nyetor pajak pada kalian, karena kalian semua orang koruptor. Dari mulai pintu masuk sampai keluar minta duit semua. Marah tuh orang-orang pengusaha Surabaya, ngotot nggak mau bayar pajak. Selama nggak diberesin birokrasi sesat, saya nggak mau bayar pajak. Subhanallah. Diri dengan saya eselon 2. Bapak perkenalkan nama saya. Ya tidak namanya lah. Bapak ingat alamat rumah saya di sini. Rumah saya masih ngontrak. Saya nggak punya mobil, hanya punya motor di. Kaget orang eselon 2 ternyata tidak kaya. Mau untuk berusaha, dan Bu Sri Mulyani berterima kasih kepada Pak itu. Tapi tetap terima kasihnya itu tidak berbuah. Dia pengen berubah minta jabatan jadi eselon 1. Saya tanya kenapa sih kayak gitu? Antum ngerti lah. Untuk apa kita nampak jadi orang kaya, tapi berkeluarganya, rumah tangganya, jiwanya tidak tenang? Karena apa kita peroleh banyak dari harta yang haram. Gambaran bapak pasti temunya Pak Agus jenggotan, jidatnya hitam, celananya jonggrek, pasti gitu orangnya nih. Wah, enggak Pak, orangnya modern, tampilannya enak. Apa sebabnya? Karena dia ingin anaknya dibesarkan masuk surga, istri yang dipilih dengan cinta juga masuk surga, dan pilihan surga itu adalah memberikan makanan yang Pak, sayang sama ibu nggak Pak? Dijawab di kamu saya. Yang kuat dong Pak, sayang sama ibu, sayang sama anak. Yuk pastikan di mulut mereka semua masuk makanannya. Kalau udah ada haram gimana Ustaz? Taubatan nasuha. Mulai sekarang sadarin deh, sekecil apapun yang haram itu, kalau dibentuk dari harta yang haram, daging dan tubuhnya akan masuk api. Punya AC enak di dunia. Mohon maaf, saya tanya bini, Abi tidurnya ke bawah banget, dari pukul 9 baru bangun jam 11. Ih, udah bangun. Saya bingung, kok dari tidur jam 9 bangun jam 11, cepat banget ya. Ada kesimpulan, Allahu Akbar. Kalau hidup masih melek, dunia terasa lama. Tapi kalau tidur, dunia terasa cepat. Apa ya Pak? Yang membuat kita lama hidup ini karena kita masih hidup. Kalau nanti kita mati, dunia terasa cepat. Pas melek, tiba-tiba hari kebangkitan. Kalau dalam kondisi beramal soleh, alhamdulillah. Kalau ternyata banyak anak kita makan yang haram, na'udzu. Yang kedua, yang saya inginkan kita sebagai sama-sama seorang ayah, mudah-mudahan kita bekerja cari nafkah agar anak bahagia, istri bahagia, kumpul di rumah bareng-bareng, di surga juga bareng, kumpul barengnya di ayah, ibu, anak di mana? Neraka jahanam. Bapak di mana? Neraka sakir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang kedua, Pak,
Jangan salahkan istri yang salah didik anak. Ini ada riwayat pada zaman Nabi Umar, pada zaman Khalifah Rasyidin, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada seorang ayah yang datang menemui Umar, "Ya Amirul Mukminin, anakku ini anak durhaka. Oleh karena itu hukumlah anakku ini, karena anakku anak durhaka." Lalu Umar memanggil sang anak. Lalu apa kata Umar? Tidak pantas seorang anak yang dibesarkan dengan kasih sayang kerja keras seorang ayah durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu sang anak bertanya, "Wahai ayah, wahai Amirul Mukminin, apakah kewajiban ayah terhadap anaknya?" Umar termenung. Ada apa anak ini bertanya seperti itu? Lalu Umar mengatakan, kewajiban ayah kepada anaknya adalah pertama, memilihkan atas keturunannya ibu yang salehah. Yang kedua, memberikan nama anaknya nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkannya Al-Quran. Lalu anak ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ibu saya adalah lembah api. Namaku adalah nama orang yang bersedih. Dan selama hidupku aku tidak pernah diajarkan Al-Quran." Lalu berbalik Umar marah, "Hai ayah yang durhaka, engkau sudah menjadi durhaka sebelum anakmu menjadi anak yang durhaka." Ternyata Pak, ayo kita koreksi keluarga saya dan keluarga Bapak. Sudahkah istri kita hari ini betul-betul ibu yang salehah? Ustaz, kayaknya belum soleh Ustaz, berarti boleh kawin lagi Ustaz, cari yang soleh. Itu pilihan lain. Tapi lihat siapa istri kita. Jika hari ini anak kita sering bohong, lihat siapa istri kita. Jika hari ini anak kita mudah marah, lihat siapa istri kita. Bukan salah itu anak menjadi pembohong, bukan salah itu anak jadi orang mudah marah pada orang tuanya. Tanya diri kita masing-masing, ya Allah, ternyata kami yang salah. Karena setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi suci, yang membuatnya jadi majusi dan Nasrani adalah kedua orang tuanya. Jadi kalau hari ini anak kita bandel, jarang sholat, gak pernah punya hafalan Al-Quran, bantu orang tua susah, jangan salahin mereka. Yang disalahin adalah ibu dan bapak. Mudah-mudahan nanti pesan itu anaknya, "Nah, kalau nanti nikah, cari deh istri kamu istri yang solehah. Jika anak kita wanita, carilah suamimu suami yang soleh. Haruskah orang kaya? Nah, kamu cantik. Kenapa? Anaknya Pak Kepala BTN mau datang, anak Kepala BKN mau datang, yang cantik. Kali-kali anaknya naksir sama anak bapak. Nggak usah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab lagi ronda di tengah malam, tiba-tiba kupingnya mendengar dialog seorang ibu dengan anaknya. Kayak menarik nih dialognya. Didengar oleh Umar bin Khattab. Apa dialognya? "Ibu, apa nak? Jangan campur susu dengan air." Memang kenapa Allah melarang? Nggak jujur. Masa jualan susu campur air? Udah apa-apa. Ibu, bukan hanya Allah yang larang, Khalifah Umar bin Khattab juga larang. Nanti Umar marah. Umar kagak ada. Si ibu tidak tahu Umar dengan pendiam bicara itu. Umar menangis, "Ya Allah, ini keluarga penjual susu, orang yang miskin, tapi anaknya anak yang soleh." Langsung Umar masuk ke rumah mengatakan, "Ibu, ini anakmu?" "Iya, Amirul Mukminin." "Sudah punya suami?" "Belum." Dipanggil anaknya Umar, dinikahkan oleh Umar. Allahu Akbar. Ternyata ayah yang baik memilihkan buat anaknya pasangan yang soleh. Tidak pandang kaya atau siapa, mau anak ulama, mau anak kiai, nggak peduli itu. Tapi terbukti ada kesolehannya, bukan anaknya siapa. Belum tentu anaknya kiai anak yang soleh, belum tentu anaknya ulama pun juga orang yang soleh. Tapi kita butuhkan adalah betul-betul dia anak kiai, dia anak ulama, anak ustaz, anak siapapun, tapi dia anak yang
soleh, seperti anak penjual susu, anak yang soleha. Dan dari rahim anaknya Umar dan wanita ini, cucunya lahir bernama Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang agung. Apa artinya Pak? Kehormatan kita, kemuliaan kita dilanjutin oleh cucu-cucu kita. Bapak orang baik, anak orang baik, cucu juga jadi baik. Jadi ingat kakek kamu dulu, orangnya baik betul. Diam tuh anak. Alhamdulillah. Coba kalau kita jawab kayak bapak lo, kenapa korupsi melulu? Ampun dah. Yang terakhir, karena di satu lewat, tambah lapar ya Pak. Ada 6 sih, 3 aja lah. Yang pertama, memberikan harta yang halal. Yang kedua, mudah-mudahan kita maaf dengan isi yang ada sekarang. Yuk kita sama-sama jadi ayah soleh dan ibu yang soleha, mulai memberikan anak sebagai nama-nama doa. Lalu yang ketiga ada mulai ngajarin Al-Quran. Kalau kita nggak bisa, panggil ustaz atau titip ke madrasah, ngasih ke tempat TPA. Kalau saya banyak rumah Quran. Yang terakhir, yang ketiga, doa Pak. Ya Allah, doa. Jangan sampai bapak kerja nggak sempet doain anak. Mungkin walaupun nggak sempet nanya kabar, kagak sempet. Nabi Ibrahim ditasbihkan surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Pak, ada hadis yang sahih betul. Karena panjang hadisnya, saya singkat dalam bahasa Indonesia saja. Ada 3 doa, salah sundawati mustajabatun, yang pasti dikabulkan oleh Allah dan tidak tertolak atasnya, lasakkan fihina, tidak tertolak atasnya, yaitu satu dakwatul walidain ala walidihima, doa orang tua kepada anaknya. Tapi maksud hadis ini bukan doa yang baik. Doa orang tua yang buruk pun akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kesel sama anak, dasar anak kur. Ibu bilang dasar anak nggak ngerti tanggung. Hati-hati, kalau itu jadi doa dikabulin Allah. Maka apapun perasaan ayah yang marah sama anaknya, perasaan ibu yang murka sama anak kandungnya, contohlah bundanya Imam Sudaisi. Tahu Imam Sudaisi? Yang baca Quran bagus, Imam Masjidil Haram. Ya Allah, Sudais bercerita, dikala usiaku 12 tahun, ayah ibuku kedatangan tamu sebagaimana kebiasaan orang Arab atau orang Muslim lainnya. Apa itu? Memberikan makanan bagi tamu. Ketika ibuku masak dan masakannya kelihatan enak, disajikan di meja makan, aku datang hampiri masakan ibuku. Pak, pilih, Bu, pilih. Kira-kira ngapain ke Sudais? A. Memakan masakan ibunya. B. Menumpahkan masakan ibunya. C. Menebarkan pasir ke masakan ibunya. Yang mana milih? Yang milih A yang mana? Coba tunjuk tangan. Kita tebak-tebakan. Berhadiah, kita langsung pulang. A. Tidak memakannya. B. Menumpahkan, tidak. Tapi Sudais menaburkan pasir yang banyak ke masakan ibu. Bu, masak dikit anak marah, Bu. Jawab sendiri deh, nggak kelihatan soalnya. Allahu Akbar, ibunya marah, nampak mukanya merah, dagunya bergetar. Ini masakan buatanmu. Tapi Sudais masuk, tiba-tiba menaburkan pasir ke masakan ibunya. Di tengah marah, sang ibu mengatakan, ya Sudais, ibu doakan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Allah. Dan betullah hari ini Imam Sudais menjadi imam Masjidil. Bisakah kita seperti Bunda Sudais, ibu yang baik, ayah yang baik? Justru di tengah amarah yang besar itu, kita masih doain, ya anakku, mudah-mudahan kau menjadi imam di Masjid PKS. Pak, marah punya kita, kesel punya kita, tapi tetaplah doa yang terbaik buat anak-anak kita. Kalau dia sukses, kita bangga. Dia jadi anak yang soleh, kita tertolong di api neraka.
Kalau dia menjadi anak kebanggaan umat, betapa banyaknya manfaat anak kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.